Hello everyone, let me introduce myself. My name is Litwina Stohang. I am from Polytechnic MBP, Accounting Department of 5 semesters. Now I want to present my presentation. Adapun judul yang saya ambil yaitu Akuntansi Konsiliasi pada PT Cipta Mandiri Agung Jaya. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat persaingan di dunia bisnis semakin keras. Ada beberapa strategi penjualan yang dilakukan perusahaan saat ini, seperti penjualan secara tunai, penjualan secara pesanan, penjualan secara angsuran, serta penjualan secara konsinyasi. Olehnya itu, perusahaan dituntut untuk mengikuti perkembangan disebabkan persaingan dari perusahaan sejenis, kejenuhan pasar, dan lain-lain yang menambah kesulitan perusahaan yang bersangkutan. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Akuntansi Konsiliasi pada PT Cipta Mandiri Agung Jaya. 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu apakah akuntansi konsiliasi pada PT Cipta Mandiri Agung Jaya sudah sesuai dengan PSAK nomor 23? 1.3 Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi konsiliasi pada PT Cipta Mandiri Agung Jaya sudah sesuai dengan PSAK nomor 23. 1.4 yaitu manfaat. A. Bagi penulis dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pencatatan akuntansi konsiliasi. B. Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan memberikan informasi mengenai pencatatan penjualan konsiliasi. Bab 2 yaitu landasan teori. 2.1 Pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Definisi ini mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama kegiatan akuntansi, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua, kegunaan akuntansi. Bagi informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai usaha yang bersangkutan. 2.2 yaitu pengertian penjualan konsinyasi. Penjualan merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan dalam bidang perdagangan. Keberhasilan penjualan perusahaan dilihat dari hasil usaha perusahaan tersebut dalam melakukan usahanya. Penjualan merupakan aktivitas utama perusahaan. Besarnya pendapatan sangat ditentukan oleh besar kecilnya penjualan. Kriteria pengakuan pendapatan penjualan konsinyasi berdasarkan PSAK nomor 23 tentang pendapatan adalah: yang pertama, penjualan konsinyasi, penerima atau pembeli atau konsigner berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual atau konsignor. Yang kedua, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Yang keempat, pengirim mendapatkan laba atas penjualan. Yang kelima, pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. 2.3 Syarat penjualan konsinyasi. Menurut Ritonga, pada tahun 2016, dalam penyerahan barang atas dasar konsinyasi harus disusun kontrak atau persetujuan tertulis yang menunjukkan sifat hubungan antara pihak yang menyerahkan dan yang menerima barang. Kontrak tertulis ini antara lain mencakup: yang pertama, syarat kredit yang harus dibelikan oleh pihak komisioner kepada pelanggan. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh pihak komisioner harus diganti oleh pihak pengamanat. Yang ketiga, komisi atau laba yang harus dibelikan kepada pihak komisioner. Yang keempat, pengiriman uang dan penyelesaian keuangan oleh pihak komisioner. Yang kelima, laporan yang harus dikirim oleh pihak komisioner. Sedangkan menurut Ratnaningsih pada tahun 2015, adapun perjanjian dalam konsinyasi yaitu: yang pertama, hak milik atas barang tetap berada di tangan pengamanat dan dilaporkan sebagai bagian persediaan barang dagangan pengamanat sampai barang dijual oleh komisioner ke pihak ketiga. Yang kedua, tidak ada pendapatan maupun laba kotor yang diakui saat barang diserahkan pengamanat kepada komisioner. Pendapatan diakui saat barang dijual komisioner kepada pihak ketiga. Yang ketiga, komisioner berhak atas komisi dari penjualan barang ke pihak ketiga. 2.4 Keuntungan dan kerugian penjualan konsinyasi. Keuntungan penjualan konsinyasi. Yang pertama, keuntungan bagi pengamanat atau konsignor.
Produk dapat dipasarkan dengan leluasa di toko yang sudah memiliki pelanggan, tidak perlu mengurusi atau berjualan langsung ke konsumen, lebih bisa fokus mengelola kualitas produk. Apabila menggunakan SPG, maka si SPG lah yang ada pengelola penjualan di toko penyalur. Yang kedua, keuntungan bagi komisioner atau konsignor. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dari laba penjualan produk konsinyasi, minim risiko karena jika tidak laku maka produk dapat dikembalikan ke pemilik produk. Kerugian penjualan konsinyasi, kerugian bagi pengamanan atau konsignor. Apabila pemilihan penyalur tidak sesuai, maka produk bisa saja tidak laku atau harus menunggu lama untuk bisa laku. Kurang dipromosikan oleh pemilik toko jika pemilik produk tidak menyediakan SPG. Sedangkan kerugian untuk komisioner hampir tidak ada. Bab 3 yaitu metode penelitian. 3.1 Subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini dilakukan oleh PT Cipta Mandiri Agung Jaya yang beralamat di Medan, sedangkan yang menjadi objek penelitian barang konsinyasi adalah PT Cipta Mandiri Agung Jaya. 3.2 Data dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Data mix adalah penggabungan antara data kuantitatif dengan data kualitatif dalam suatu penelitian di mana selain diperoleh informasi atau penjelasan dalam bentuk bilangan atau berbentuk angka, juga diperoleh data hasil wawancara dengan pihak perusahaan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. B. Sumber data. Yang pertama, data primer, berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap orang yang dipilih dan dianggap dapat memberikan data informasi yang akurat tentang subjek yang diteliti mengenai pencatatan penjualan konsinyasi. Yang kedua, data sekunder, berupa data berbentuk laporan keuangan atau dokumen atau yang serupa dengannya yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini, seperti laporan pencatatan penjualan konsinyasi, bukti-bukti penjualan konsinyasi, dan catatan lainnya yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi. 3.3 yaitu teknik dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku dan berbagai media penulisan lainnya yang ilmiah. Dimaksudkan untuk menambah referensi pendukung tentang teori-teori ilmiah yang dapat berkaitan dengan topik penelitian dalam rangka penyusunan laporan. Yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Di antaranya, metode dokumentasi, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan dalam perusahaan tersebut. 3.4 Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampel lebih dari satu dalam waktu berbeda. Analisis pada konsinyasi pada PT Cipta Mandiri Agung Jaya sudah dibahas sesuai dengan PSAK nomor 23, kemudian dianalisis dan dibuat keputusan. That's all of my presentation, and thank you so much for your great attention.